Halo teman-teman, Renar Budiarto, welcome back to my channel lagi. Teman-teman, kali ini saya mau sharing film Burke and Hare. Jadi tentang dua pemuda itu yang melakukan bisnis jual beli mayat. Nakutkan kan? Tapi dia nggak takut karena dapat uang. Kalau saya sih juga nggak mau, ngapain? Itu bermain dengan nyawa kayak gitu. Jadi ceritanya di Skotlandia itu ilmu kedokteran berkembang pesat. Saya nggak tahu di negara lain bagaimana, cuman dikatakan di Skotlandia itu tahun 1800-an. Kemudian sampai ada perintah raja, ini nggak tahu fiktif apa enggak, untuk membuka kontes kayak gitu untuk memajukan dunia kedokteran. Jadi orang-orang dokter berlomba-lomba untuk memenangkan kontes itu. Jadi yang dimaksud dengan bisa menampilkan anatomi tubuh, dalam tubuh manusia seperti apa. Jadi yang memajukan hal-hal yang memajukan kedokteran itu boleh disampaikan berupa foto, berupa ya rata-rata berupa foto. Nggak mungkin lah potongan mayat itu ditampilkan seperti itu secara vulgar, juga beda, kecuali di dalam sekolah kedokterannya untuk sebagai bahan riset. Dan itu ada dua dokter di sana, yang satu itu dekat sama pemerintah, yang satu nggak gitu dekat. Yang dekat sama pemerintah ini mendapatkan mayat dari orang-orang yang meninggal tidak wajar, yang tidak ada keluarga, yang inilah dinas pemakaman sosial kayak gitu. Jadi yang meninggalnya itu yang bisa diambil, asal diambil keluarganya nggak ngenalin, atau meninggalnya itu nggak elok kayak gitu ya. Beda kalau ada keluarga segala, ya nggak boleh diambil lah, keluarganya yang nanganin. Sedangkan yang satunya ini kekurangan bahan karena karena itu dokter yang satunya dekat sama pemerintah itu yang udah dapet duluan tuh semua mayat-mayat yang seger, semua mayat yang seger lah intinya, yang bisa diselidikin. Nah, yang akhirnya satu ini nanya, ada yang mendengar bahwa ini dokternya membutuhkan mayat-mayat yang segar. Akhirnya ada kejadian seorang yang punya kos-kosan, ada orang yang meninggal dan disuruh dibuang oleh si pemilik kos, itu istrinya yang mengelola. Akhirnya sebelum dibuang, dia dapat kabar, nggak tahu lagi jalan apa gimana, dapat informasi bahwa ada dokter itu membutuhkan mayat untuk riset. Sehingga ya udah, itu yang tadinya dia mayat sudah mau dibuang ke laut karena sudah mulai bau, melebihi baunya kamu katanya, lebih baunya. Istrinya bilang lebih bau suaminya. Akhirnya sebelum dibuang ke laut, cepet-cepet diambil, dijual, dapat 5 pound. Jadi kalau 5 pound, kalau sekarang berapa ya? 5 pound zaman dulu berapa saya nggak tahu, pokoknya ya pasti besar lah. Pokoknya jadi dia orang kaya. Dia bisa minum whisky, bisa traktir istrinya, yang satunya lagi kan masih belum menikah, bisa gayat perempuan yang dia suka kayak gitu karena dia megang uang. Kemudian ada penjahat Mac Travis yang perhatiin nih orang kaya bisa ngedeketin perempuan yang susah didapetin orang-orang yang luar biasa. Apa sih latar belakangnya? Akhirnya dikuntit tahu dia kayaknya ini orang nih, cara dapetin mayatnya dan dijual itu dengan misalnya orang yang lagi mabok didorong ke bawah. Jadi kita jangan mabok, teman-teman. Kemudian ada yang orang yang gemuk banget dibuat jantungan, dikagetin, jadi benar-benar syok. Orang misalnya dikagetinnya dengan bawa celurit sama pisau kayak gitu. Ada lagi orang yang meninggalnya itu karena bilang mau mabok karena sudah tua, mungkin mau mati, mau meninggal saja, sudah waktunya, didudukin sampai nggak bisa nafas. Ada lagi yang meninggalnya itu macam-macam yang
tadinya dipikir sudah meninggal, nyata tadi mau meninggal jadi didudukin, lain-lainnya ya kayak gitu deh. Pokoknya meninggalnya nggak wajar. Ada yang itu yang pertama itu dicemplungin mau dibuang ke laut, dimasukin ke tong, bengkok loh karena beku kan jadinya, dan disimpan berapa jam, tapi termasuk segar, berbau memang, tapi berguna untuk ilmu kedokteran teman-teman. Jadi ya ilmu kedokteran itu awal mulanya itu nggak selalu indah, apalagi menyangkut medis kan. Penelitian awalnya sekarang bisa dapat anestesi, bisa dapat obat pereda nyeri, tapi dulunya kan penyelidikan itu seperti apa coba? Atau kalau belum ada seperti itu, orang yang lagi dioperasi tanpa dia nggak tahu, langsung aja dipotong atau enggak, aduh itu nahan sakitnya seperti apa. Nah itulah manfaat dari penelitian kedokteran, penelitian hubungan saraf, ini bukan komputer kan bisa trial error. Kalau ini susah ya, menyangkut orang bisa teriak, kesakitan, teman-teman ngeri. Ya udah akhirnya gue nggak tahu deh penyelidikan di kedokteran ini gimana, cuman banyak orang yang demo lapor ke tentara yang dikenalnya bukan polisi di Skotlandia waktu itu, dan dibilang banyak keluarganya hilang, sehingga membuka penyelidikan, fotonya dilampirin semua. Dan ya udah nggak tahu bagaimana itu tentara bisa terendus itu ke kedua orang itu. Jadi waktu si dokter itu banyak banyak stok mayat kan, dan dipublikasiin kan potongan-potongannya ke mahasiswa. Nggak mau itu ada kesebar, dan kok ini mulai cocok. Kemudian ada si Mac yang penjahat itu, Mac Travis itu meninggal juga mendadak. Dan ini kan orang terkenal, penjahat terkenal. Sejak itu diselidikin meninggalnya kenapa. Katanya tiba-tiba ada di dalam lorong gitu, tapi tentara nggak gitu percaya aja, sehingga dibukalah penyelidikan, dilihat ini ada yang nggak wajar. Jadi banyak codetan, rumahnya segala diperiksa tuh dokter. Akhirnya ditemuin tuh foto-foto orang-orang yang dicari sama keluarganya, yang ditempel sama pihak tentara. Setelah itu udah selesai penyelidikan, dia mau presentasi ke raja yang ada kontes mengenai medis kedokteran. Waktu mau masuk ketemu raja, dihalangin sama tentara, dibilang ini bukti bahwa kamu terlibat atas mayat-mayat yang diklaim oleh keluarganya hilang. Udah dari situ dia ditangkap, ditahan, diinterogasi, dan dia bilang dia dapat dari dua orang itu. Akhirnya dua orang itu ditangkap juga. Yang satu kan sudah menikah, nanti yang satu di penjara. Dia bilang dia mau ketemu terakhir kali sama yang dia suka, si perempuan, tapi dia akan berkorban, yang lainnya dia minta dilepasin. Jadi itu dia aja yang nanggung. Akhirnya nanti dia digantung. Tapi dari pihak kerajaan juga bilang nggak mau kesebar ke seluruh dunia informasi bahwa di Skotlandia itu terdapat aib itu. Nah ini nggak benar, belum tahu ya fiktif apa enggak, anggap aja fiktif. Akhirnya itu bukti-buktinya dibakar semua. Jadi ini murni kejahatan aja, tapi nggak ada menyangkut dengan kedokteran, dengan medis kedokteran, dengan kemajuan kedokteran di Skotlandia kayak gitu. Akhirnya udah dia bisa berhubungan sama si perempuan sedih waktu si itu digantung, bunuhnya dimatiin, digantung nanti, dan dia jadi objek penelitian lagi sama si yang dokter rekanan pemerintah. Dan ya udah akhirnya berakhir si dokter yang satunya juga karena terlibat pembunuhan, jadi dia nggak mau jadi dokter lagi karena menyalahi pakemnya, menyalahi sumpah kedokterannya. Zaman dulu juga udah ada sumpah kedokteran kali, dan dia berubah jadi sirkus yang khusus berhubungan dengan mayat-mayat. Ngeri-ngeri permainan seperti ini teman-teman. Syukurlah kita sudah hidup di dunia zaman sekarang kan, sudah semuanya modern, semuanya telah ada penelitiannya, telah ada obatnya, macam-macam lah, dan kita bisa berpikir, semua serba lengkap.
buah-buahan, sayuran kita pinter, ada blender, ada macam-macam, bisa kita jaga kesehatan dengan baik. Seperti itu teman-teman. Ya udah, berakhirnya intinya ya udah, akhirnya yang satu itu yang dekat sama pemerintah. Jadi kita hidup, jalanin kehidupan tuh pintar-pintaran selalu. Kita lakuin yang terbaik. Kita apa yang harus perlu dilakuin, ya lakuin. Kalau bisa jangan nyimpang, karena kita harus bertanggung jawab juga atas kesalahan yang kita perbuat. Itu yang saya mau share teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.